Hai, apa kabar? Akhir-akhir ini tuh aku lagi rajin banget buka Facebook karena aku selalu dapat notifikasi dari grup yang isinya ibu hamil, ibu menyusui gitu. Soalnya dulu kan aku kayak cari-cari info gitu, terus aku join ke grup mereka. Aku baca beberapa tulisan mereka di beranda yang bikin aku gemes, ngeri, campur ngakak. Tiap hari tuh ada aja cerita-cerita absurd yang bilang, misalnya nih, bayi 2 bulan boleh dikasih makan roti. Bayi yang lidahnya putih bakalan sembuh dengan cara dilap pakai air kencing si bayi. Dan itu dilakukan setiap hari. Terus ada lagi yang bilang, dia telat menstruasi, udah 4 bulan. Terus dia pergi ke dokter USG lah nih ibu ini. Terus dokter bilang gini, bu maaf ya nggak ada janinnya, ini di perut ibu nggak ada janinnya, katanya gitu. Terus si ibu ini nggak percaya dong sama dokternya. Akhirnya dia pergi ke orang pintar. Orang pintar ini bilang kalau si ibu memang benar sedang mengandung dan janinnya tuh sehat-sehat aja. Habis itu si ibu ini udah gak pernah ke dokter lagi. Justru setiap bulan si ibu ini malah datang ke orang pintar untuk ngecek kehamilannya dia. Ampun banget kan? Aku bacanya shock banget. Karena itu aneh menurut aku. Di zaman yang udah maju, udah ngomongin nuklir, terbang ke bulan, segala macam. Tapi kok masih ada sih yang kayak gini-gini? Jelas-jelas ASI eksklusif 6 bulan, nggak bisa ditawar. Dan nutrisinya tuh emang cukup untuk bayi sampai usianya 6 bulan. Nggak perlu makanan tambahan, bahkan air putih. Kecuali ada kasus tertentu yang memang diperbolehkan untuk MPASI dini. Misalnya berat badannya tuh di bawah rata-rata, jadi boleh tuh dikasih makan. Itu pun harus dengan keputusan dokter, dan makanan yang dimakan tuh bener-bener diawasi sama dokter spesialis gitu. Terus tentang air kencing, ya ampun, itu sih aneh banget kan. Jelas-jelas air kencing itu dikeluarkan tubuh, yang artinya dibuang. Itu tuh zat sisa metabolisme yang emang udah gak kepake lagi. Tapi kok kepikiran sih buat dipakai untuk bersihin lidah anaknya yang masih bayi. Walaupun si ibu ini bilang, gak apa-apa kok. Tapi kan kita gak tahu ya, kalau misalnya itu menginspirasi orang lain yang gak ngerti apa-apa, kemudian ternyata bayinya lebih rentan daripada si ibu, justru akan membahayakan bayi yang lain gitu. Aduh, enggak deh, aku sih enggak kepikiran kayak gitu-gitu. Ya kalau misalnya memang ada bercak di lidahnya bayi, ya bersihinnya itu pakai kasanya dibasahin pakai air hangat, terus digosok pelan ke lidahnya si bayi, dan itu pun harus hati-hati. Kalau emang nggak hilang si bercak putihnya ini dan diikuti dengan keluhan lain, kayak misalnya bayinya demam, ada rewel, tidak mau nyusu, artinya bayi terkena infeksi jamur, jadi harus cepat dibawa ke dokter supaya ditangani. Jadi bayinya udah bersih tuh jamurnya, bisa makan lagi. Karena kasihan kalau misalnya terus-terusan dalam kondisi kayak gitu. Ibaratnya kita aja kalau sariawan nggak enak, apalagi bayi yang nggak bisa ngomong, hidupnya bergantung sama ibunya, tapi susah untuk komunikasi, kan pasti nggak nyaman banget. Jadi lebih baik datang ke dokter kalau memang si bercak putihnya tuh nggak hilang. Terus yang terakhir nih, yang hamil pergi ke dukun, aduh speechless aku. Nih, dengar ya, tubuh kita tuh pintar. Kadang-kadang apa yang di pikiran kita, yang kita kasih sugesti ke tubuh, itu tuh bisa bener-bener terjadi loh.
misalnya nih kita kasih sugesti ke tubuh untuk hamil, hal ini tuh bisa bener-bener seolah-olah ini jadi realita untuk tubuh kita. Kayak misalnya ginilah contoh sederhananya ya. Pernah nggak pura-pura sakit? Terus tiba-tiba jadi sakit beneran. Aku kok jadi nggak enak badan benerannya. Terus misalnya lagi sakit, kita kasih sugesti ke diri kita, udah sembuh. Tahu-tahu sembuh. Tahu-tahu udah enakan aja badannya. Pernah kan kayak gitu? Nah, ini juga terjadi sama kasus di atas. Tapi ini lebih ke versi ekstrimnya ya. Jadi kehamilannya tuh berdasarkan psikologinya dia. Jadi otaknya dia mensugesti bahwa gue lagi hamil. Kemudian seluruh tubuhnya tuh menyesuaikan seolah-olah iya lagi hamil gitu. Jadi kayak misalnya orang hamil tuh apa sih, mual-mual misalnya. Terus ya udah dia mual-mual, menstruasinya berhenti, perutnya membesar, pokoknya persis kayak orang hamil, padahal tuh enggak. Itu bahayanya sugesti. Dan kalau misalnya ngeceknya nggak ke ahlinya, aduh nggak ngerti lagi deh, tapi kayak si ibu ini lagi bawanya ke dukun, sedih aku tuh. Soalnya di silsilah keluarga aku juga pernah kayak gitu, hamilnya tuh hamil palsu gitu. Nenek aku pernah ngalamin kayak gitu. Katanya tiba-tiba di usia kehamilan yang ke-5 bulan tuh tahu-tahu badannya balik lagi kayak biasa, janinnya hilang katanya. Sering banget kan, pernah denger nggak sih yang bilang ini bayinya tiba-tiba hilang, terus nyalahin makhluk halus gitu. Tubuh si ibu yang hamil ini jadi kayak biasa lagi, perutnya kempes, udah nggak mual-mual lagi, yang kayak gitu-gitu. Itu hamil palsu. Nenek aku pernah tuh kayak gitu, aku pernah diceritain soalnya. Ini juga bisa dicari sih di Google, pasti ada. Cek aja lah, pokoknya ada namanya hamil palsu. Nah, aku tuh selama hamil banyak banget beli buku, banyak banget baca buku, nyatet di buku harian, nyari-nyari artikel. Setiap kontrol ke dokter juga aku bawa list pertanyaan yang banyak banget untuk nanya ke dokter, hal-hal yang berkaitan sama kehamilan dan menyusui. Jadi demi memperoleh informasi yang benar-benar akurat, aku ngelakuin itu semua selama kehamilan aku 9 bulan itu. Pokoknya selalu dipenuhi dengan baca-baca artikel lah, terus baca buku isinya hormon-hormon, bahas posisi janin, persiapan menyusui, persiapan mental ibu, yang kayak gitu-gitu. Ribet banget deh. Pokoknya aku berusaha untuk tahu bener-bener gitu sampai ke akar-akarnya. Karena aku mikirnya tuh gini, hamil tuh gak ada buku manualnya. Hamil, melahirkan, menyusui itu gak ada buku manualnya. Mau gak mau harus cari sebanyak mungkin informasi supaya kita tuh tahu apa yang benar, apa yang salah, mana yang mitos, mana yang fakta dan logis gitu. Bukan tebak-tebakan doang atau bukan cerita zaman dulu. Yang dipegang tuh ilmu. Jadi kita tuh gak goyah kalau misalnya ditakut-takutin sama orang. Kalau dulu kan gimana ya, supaya anak nurut sama orang tua ditakut-takutin gitu. Dan ini juga terjadi sama ibu-ibu hamil biasanya. Tapi kalau misalnya kita
berpegangnya sama ilmu, kita nggak akan tersesat sih menurut aku. Pokoknya pegang ilmu sampai ke akar-akarnya. Hamil tuh nggak cuma fisik aja yang dipersiapkan, tapi pengetahuan juga. Jadi please, ibu-ibu di luar sana, tolong lengkapi dirinya dengan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Dan kalau nanya-nanya, mendingan langsung ke ahlinya yang udah jelas-jelas berpengalaman. Ya sekolah nih, terus emang ada ilmunya, emang dia punya pengalaman di situ. Zaman tuh udah canggih deh, mau googling juga bakalan dapat semua informasi yang kita butuhkan, walaupun memang harus bolak-balik di cross check. Kalau googling kan nggak semuanya orang nulis artikel bener-bener. Tapi ya kalau misalnya bisa Facebook pasti bisa googling lah, ya kan? Pokoknya cari semua informasi, kamu mau tahu apa, cari informasinya, baca, kalau perlu dicatat. HP aku tuh isinya catatan semasa aku hamil, dan ada satu buku yang isinya tuh kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan aku ke dokter tuh apa aja, misalnya air ketuban tuh kayak gimana sih kalau rusak, terus kalau misalnya hamil tuh prematur yang paling aman tuh usia kandungan berapa, kan dikasih tahu 37 minggu karena paru-parunya sudah terbentuk sempurna, nah baru dilanjutin sampai 40 minggu. Ada gak sih, terus aku nanya lagi, ada gak sih orang hamil yang melahirkan di usia 41 minggu? Kan kita kayak baru dengar kan, kok hamil ternyata hamil tuh bisa sampai 41 minggu, yang adalah hampir 10 bulan gitu. Iya kan? Baru tahu kan yang kayak gitu-gitu. Pokoknya googling, cari ilmu sebanyak-banyaknya, dan tularin ke orang lain. Jadi kalau misalnya ada orang yang nggak ngerti, kita kasih edukasi. Jangan diem-diem aja, jangan disimpan sendiri. Dan ini juga aku setiap hari jadi bales-balesin message-nya orang yang nanya-nanya ke aku, walaupun pengetahuan aku emang terbatas, yang aku tahu dari buku-buku aja, tapi kadang-kadang aku kasih mereka rujukan untuk nanya ke dokter, atau ada buku yang harus mereka baca supaya lebih tahu gitu. Pokoknya gitu deh. Kuncinya jangan males ya bun, selama masa kehamilan diisi dengan baca buku, cari ilmu, biar bayinya juga pintar. Kalau kita punya kebiasaan yang baik selama hamil, itu juga akan menular untuk si bayinya. Nah itu juga kan kita nggak dapat dari orang-orang tua kan. Sekarang tuh banyak banget teori-teori yang berkembang, dan itu ternyata bagus. Kayak misalnya aku percaya banget bahwa hamil tuh gak cuma soal fisik, tapi juga soal mental, dan membangun mental janin sejak dini. Jadi tetap berdayakan diri, tetap cari tahu sebanyak-banyaknya. Gak usah percaya sama mitos-mitos. Kalau misalnya ada orang tua yang ngomong ini itu, ya udah hormati aja, tapi lakuin apa yang menurut kamu benar gitu, dan kamu punya dasarnya gitu deh. Pokoknya jangan malas, tetap berdayakan diri, and bye bye, love you.